Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Eti Marina SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Indragiri Hulu, bersama Ibu Fasilitatorku, Ibu Yanti Melita MPD, dan Ibu Eva Devianti sebagai pengajar praktikku. Hari ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3J kompetensi pemimpin pembelajaran. Mari kita saksikan. Tujuan pembelajaran khusus ini adalah calon guru penggerak menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama modul 2 dalam berbagai media. Yang pertama, pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar. Pengalaman atau materi pembelajaran yang baru saja diperoleh. Dalam modul 2.3, saya mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk pengembangan kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Percakapan berbasis coaching menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu praobservasi atau perencanaan, observasi atau pelaksanaan, dan pasca observasi atau tindak lanjut. Emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar. Yang pertama, cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya sedikit cemas karena khawatir tidak mampu dalam memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian yang kedua, tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul 2.3 ini. Yang ketiga, gembira. Saya merasa gembira saat mampu melakukan praktik coaching bersama rekan saya, calon guru penggerak angkatan 10 dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Yang keempat, optimis. Saya optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar. Saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach maupun sebagai pengamat atau observer. Apa yang perlu diperbaiki terkait dengan keterlibatan diri dalam proses belajar? Yang perlu diperbaiki adalah kemampuan dalam mengajukan pertanyaan berbobot agar dapat menggali informasi permasalahan pada diri coach sehingga dapat menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi, yaitu setelah saya mempelajari modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang ditandai dengan mampu mempraktikkan proses coaching menggunakan alur tirta sebagai coach dan observer. Kemudian saya mempraktikkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak agar sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yang kedua adalah analisis untuk implementasi dalam konteks calon guru penggerak. Memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching, supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi
jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetisi akademik guru, sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca observasinya. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan terlebih dahulu, yaitu dengan perencanaan yang dilakukan oleh gurunya. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh gurunya. Mengelola materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight baru. Coaching dalam supervisi akademik dapat berpengaruh dalam terwujudnya pemimpin pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pembelajaran yang berpihak kepada murid adalah hal yang sangat penting untuk diterapkan dalam lingkungan sekolah. Agar dapat terwujud pembelajaran yang berpihak pada murid, maka guru harus memiliki kompetensi menjadi pemimpin pembelajaran. Jadi pemimpin pelajaran itu harus memahami perkembangan muridnya secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga harus memahami karakter dan sosial emosional muridnya. Dengan demikian, tujuan coaching dalam supervisi akademik untuk mengembangkan kompetisi guru agar dapat meningkatkan kinerja dan terjadinya pembelajaran yang berpihak kepada murid. Tantangan yang sesuai dengan konteks asal calon guru penggerak, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan terberat adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching dalam supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Kemudian supervisi akademik itu juga hanya dijadikan sebagai penilaian rutin oleh kepala sekolah kepada gurunya saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru di sekolah. Memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Yang pertama, alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna supervisi akademik. Yang kedua, solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh praktik coaching dalam supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Yang ketiga, membuat keterhubungan. Pengalaman masa lalu menjadi guru. Saya pernah disupervisi oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah. Namun kegiatan supervisi tersebut hanyalah sebatas menjalankan kewajiban saja tanpa mengetahui makna supervisi yang sebenarnya. Kegiatan supervisi akademik hanya dilakukan saat kepala sekolah atau pengawas melakukan observasi kelas saja, tanpa adanya kegiatan pra-observasi dan pasca observasi. Hal ini hanya sebatas pemberian nilai guru saja. Pengalaman masa lalu menjadi supervisor atau observer, saya pernah menjadi kepala sekolah dan juga menjadi supervisor atau observer dengan dijadwalkan oleh wakil kurikulum di sekolah. Kegiatan supervisi diadakan di sekolah hanya sebatas menjalankan kewajiban dan program sekolah, tanpa mengetahui makna supervisi yang sesungguhnya. Kegiatan supervisi akademik tersebut dilakukan saat observasi di kelas, melihat guru melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Saya pun tidak mengetahui konsep dan prinsip coaching dilaksanakan di sekolah tersebut, sehingga hanya sebatas pemberian nilai untuk guru tanpa mengetahui pra-observasi dan pasca observasi. Penerapan di masa mendatang, kedepannya kegiatan supervisi ini harus dijadikan salah satu bagian dalam peningkatan kompetensi guru dalam bidang akademik dengan menggunakan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Konsep atau praktik baik yang dilakukan dari modul lain yang telah dipelajari. Modul 2.1. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktik coaching yang harus memaksimalkan potensi coaching
agar dapat menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dihadapi. Modul 2.2, dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif. Saat melakukan coaching pun seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Sehingga dari kedua modul itu timbullah modul 2.3, yaitu coaching dalam supervisi akademik. Informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar calon guru penggerak, yaitu faktor utama pelaksanaan supervisi akademik oleh kepala sekolah, yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja lebih maksimal dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak mencapai kodratnya. Coaching menjadi salah satu proses menuntun belajar murid untuk mencapai kodratnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam guru penggerak.